Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafin nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Imam beserta EJK dan Takmir Masjid Ar-Rahman Tanjung Bunut, tuan-tuan, puan-puan jamaah salat maghrib di masjid yang mulia ini, wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Saya sampaikan salam terbaik dan penuh barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan bahasan tentang ekonomi dan keuangan Islam yang saat ini baru masuk pada pertemuan ketiga dan masih membahas tentang riba. Kalau boleh saya bawa revision ya, perjumpaan yang pertama itu tentang definisi riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Para ulama kemudian membuat sebuah kaidah untuk memudahkan kita nih mengingat apa itu sebetulnya riba. Kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat, yang membawa manfaat bagi yang meminjamkan uang, fahuwa riba, itu adalah riba. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan manfaat ini tidak semestinya dalam monetary form, tidak semestinya dalam bentuk uang. Manfaatnya bisa dalam bentuk privileges, special right, ya. Misalnya saya meminjamkan uang kepada seseorang, maka orang tersebut memberikan saya hak-hak istimewa, ya, yang kemudian tidak diberikan kepada orang lain, diberikan disebabkan saya meminjamkannya uang, maka ini disebut juga dengan manfaatan, fahuwa riba. Manfaat yang muncul disebabkan pinjaman, fahuwa riba, maka itu adalah riba, ya. Kemudian pada pertemuan yang pertama juga kita sudah discuss tentang jenis-jenis riba, ya. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu jenis riba, yaitu riba nasi'ah atau riba al-qard, riba berdasarkan pinjam-meminjam, activity pinjam-meminjam, ya, atau disebut juga dengan riba Al-Quran. Saya meminjam uang dari si fulan, dalam waktu 1 bulan saya tidak dapat mengembalikan, kemudian fulan tersebut mengatakan boleh extend lagi 1 minggu atau 1 bulan dengan tambahan X%, maka ini adalah riba. Riba seperti inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi di dalam As-Sunnah ada lagi jenis riba yang lain yang berdasarkan exchange, tukar penukar barang, ya. Jadi riba ini juga disebut dengan riba al-fadl, ya. Ada namanya ribawi items yang terkait dengan riba al-fadl ini. Tidak semua benda atau yang exchange kemudian disebut dengan riba, ya. Karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah emas, perak, gandum, garam, barley, dan kurma. Kalau kemudian para ulama mengclassify, ya, mengkategorikannya, emas dan perak pada saat itu adalah uang, currency. Maka kalau exchange currency untuk currency yang sama, maka jumlahnya harus mislan bimislin, yadan biyadin. Jumlahnya harus sama dan currency-nya harus sama. 10 dolar Brunei mesti ditukar juga dengan 10 dolar Brunei. Tidak boleh 10 dolar Brunei dengan 11 dolar Brunei, ya. Itu namanya riba, ya. Kategori yang kedua, ya, kurma, garam, barley, ya, kemudian gandum pada saat itu adalah bahan makanan utama atau sekarang ini disebut dengan staple foods, ya. Kalau kita ini mungkin beras, ada juga yang sagu, ya. Nah, ini adalah
barang ribawi atau ribawi items. Kalau mau exchange, kalau mau tukar menukar, mesti dengan jumlah yang sama dan on the spot. Tidak boleh dibawa pulang dulu baru datang kembali, tidak boleh. Mesti dua-dua pihak membawa barangnya. Baru ini disebut dengan tukar menukar, ya, atau exchange, ya, pertukaran barang. Nah, ini pada pertemuan yang pertama. 2 minggu lepas pertemuan yang kedua kita discuss kemudian, ya, tentang ayat alladzina ya'kuluna riba. Oke, sekarang sudah mengetahui apa itu riba. Kalau begitu, riba ini terkena kepada siapa saja? Siapa itu yang alladzina ya'kuluna riba? Orang-orang yang memakan riba. Kita sudah discuss hadisnya, la'ana Rasulullah Muhammad SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Kata Rasulullah, hum sawaun. Ya. Rasulullah melaknat akilar riba, orang yang mengambil riba, memakan riba. Wa mukilahu, yang memberi riba, yang membayar riba. Wa katibahu, orang yang menulis transaksi riba. Wa syahidaihi, dan orang yang menjadi saksi transaksi riba. Kata Rasulullah, hum sawaun, mereka semua sama, sama statusnya, sama hukumnya. Ya. Jadi semuanya terkena. Ya. Nanti akan kita bahas kenapa sampai sebegini concernnya Rasulullah tentang riba. Apa itu impactnya riba? Ya, kita insya Allah akan bahas pada petang ini, ya. Ya. Jadi pekan kedua kita bahas tentang alladzina yakulun, siapa itu yang memakan riba. Ya. Dan sebelumnya juga diawali dengan sebuah bima akhadzal mal. Kemudian kita juga discuss apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang memakan riba. Ya, dalam ayatnya sudah jelas, ya, bahwa mereka nanti dibangkitkan, ya, seperti berdirinya nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ya. Kita coba ambil kiasnya, ya, persamaannya. Allah dan Rasulnya mendeklarasikan perang kepada orang-orang yang memakan riba. Kalau kita kaji sirah nabawiyahnya, ya, Rasulullah itu tidak berperang kepada orang-orang mukmin, tentu saja tidak. Tidak berperang kepada orang-orang munafik, tidak. Rasulullah hanya berperang kepada orang-orang kafir dan orang-orang murtad. Ya. Maka status manusia yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya adalah status orang kafir atau murtad. Ya. Tetapi para ulama mengatakan kalau zaman ini mungkin tidak sampai pada dikatakan, oh dia makan riba maka dia kafir atau dia murtad, padahal dia masih sholat. Ya. Para ulama mengatakan di antara tafsirnya adalah dosa riba nanti akan memakan semua pahala dia nanti di hari akhir, sehingga habis pahalanya karena dosa riba. Tapi statusnya apa? Tetap ia seorang muslim. Ya. Kita ini tidak bisa judging, ya, atau menghakimi seorang dia sudah kafir atau dia sudah murtad atau lain, tidak boleh, ya, terlarang dalam Islam, ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada petang ini adalah apa impact, ya, daripada memberlakukan riba di dalam sistem ekonomi, ya. Yang pertama, ya, memberlakukan atau membolehkan riba di dalam sistem ekonomi berarti ia akan mengambil, ya, wealth atau harta yang paling basic dari setiap manusia. Kalau saya tanya, apa harta yang paling basic atau harta yang memang dimiliki setiap manusia? Mobil, kereta, maaf. Kereta, tidak semua orang punya kereta. Ya. Rumah mewah, tidak semua orang punya rumah yang besar dan mewah. Tapi semua orang punya satu harta yang paling berharga, namanya time. Waktu atau masa. Mau baik yang baby, miskin, kaya, super rich, semua waktu yang diberikan Allah sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ada yang punya 8 hari dalam seminggu di sini? Tidak ada. Basic wealth setiap manusia itu adalah waktu atau masa, time. Ya. Dan riba ini nantinya dia akan merampas waktu dari seseorang, ya. Mengambil waktu dari seseorang, ya.
Semua semua harta itu boleh diambil oleh orang lain. Kereta ada orang lain ambil, dia curi. Rumah ada orang lain masuk, tapi waktu tidak ada. Kita mengontrol waktu kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mencuri waktu kita nih. Tapi begitu riba masuk dalam sistem ekonomi, orang lain akan mencuri waktu yang kita miliki. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. A meminjam uang kepada B sebesar $100 dengan bunganya 10%. Ya. Jadi B mesti mengembalikan uang itu kepada A tadi. Berapa besarnya? Kalau 110%? 110. Ya. Yang jadi problem adalah, yang jadi isunya adalah uang yang diberikan hanya 100 dan B tidak punya uang. Dari mana B bisa mendapatkan 10 tadi? Dia pinjam lagi dari orang lain? Ya. Berarti beban dia kemudian jadi 2. Ya. Jadi double. Ya. Bagaimana cara B untuk membayar? B dapat membayar bunga tersebut dengan bekerja ekstra. Dia harus sacrificing, dia harus mengorbankan masa dia bersama keluarga untuk membayar bunganya. Dan itu adalah harta yang paling mahal. Harta yang paling berharga dia berikan untuk membayar bunga itu. Ya. Tapi ini case-nya masih case individu, masih satu. Ya. Sekarang kalau dibayangkan kita bawa case ini kepada sebuah keluarga, bukan lagi individu, tetapi keluarga. Bagaimana kalau keluarga yang berhutang dengan riba? Pertama, ayah. Dia akan bekerja extra time. Ya. Karena dia harus membayar bunganya. Uang di dalam ekonomi itu adalah uang yang dipinjamkan, ekonomi di rumah dia. $100. Dia tidak punya uang, tapi harus mengembalikan 110. Maka ekstra 10 itu harus dia cari dengan extra time, extra work. Ya. Kalau tidak cukup, ya, sudah dia bekerja ekstra, ya, tidak cukup juga untuk mengembalikan bunganya. Kalau 100 bunga 10%, $10 memang terdengar ringan, ya. Tapi kalau pinjamnya 500.000, ya. Kalau pinjamnya 1 juta, kalau pinjamnya 50.000, ya. Ayah bekerja, sacrificing waktu bersama keluarga, mengorbankan waktu bersama keluarga. Tidak cukup juga, ibunya ikut bekerja. Padahal pepatah Arab mengatakan madrasatul ula. Anak yang masih baby ditinggal. Akhirnya anak bukan dididik oleh ibu, anak dididik oleh amah, ya, pembantu rumah. Maka jadilah anaknya perangainya seperti seorang amah, ya, tidak terkontrol. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi ayah bekerja, ibu juga bekerja, ya. Kemudian itu dari sisi waktu, ya, atau masa yang mereka harus korbankan, sacrifice, ya. Bayangkan juga ketika uang riba itu, ya, diberikan untuk makan keluarga, ya. Uang riba untuk makan keluarga, padahal hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, daging yang tumbuh karena sesuatu yang haram, yang bisa menghilangkannya hanyalah api neraka. Jadi sebelum masuk ke surga dulu, itu dicuci dulu sekejap, ya, masuk dobi, ya. Dobinya neraka jahanam namanya, untuk menghilangkan daging-daging yang tumbuh makan yang haram. Dan riba itu termasuk haram yang paling besar, ya. Yang kedua tentunya prinsipnya garbage in, garbage out, ya. Kalau diberikan makanan halal saja, anak-anak sudah susah untuk diatur, ya. Apalagi diberikan makanan yang haram, ya. Akan ada banyak lagi isunya, psychological issues, ya, tidak bisa diatur dan lain-lain.
nampak keluarga itu baik-baik saja, dan ya, jadi lebih kaya dari sebelumnya dengan transaksi yang riba base nih, yang berdasarkan riba itu nampak jadi ya. Ukuran Islam itu bukan berdasarkan pandangan duniawi ya. Seandainya yang paling kaya adalah yang paling benar ya, tentunya mungkin Bill Gates adalah orang yang paling benar di dunia ini dan semua akan merujuk kepada dia. Tapi Islam tidak. Kita merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketika wafatnya beliau tersisa 7 dinar, kemudian dia minta untuk disedekahkan, maka dia meninggal tanpa meninggalkan warisan ya. Jadi ukuran benar salah di dalam Islam itu bukan apa yang nampak pada dunianya ya, sebab syariat Islam tidak menjadikan dunia sebagai final destination ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ya. Kata 28 ini. Takfuruna billah. Kok kamu bisa? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dulu kamu mati, lalu kami hidupkan. Summa yumitukum, lalu kami matikan lagi. Summa yuhyikum, lalu kami hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Dan kehidupan itulah Allah yang paling tahu kapan endingnya nanti. Bukan di sini. Ini kehidupan yang pendek yang pertama tadi. Ya. Jadi final destination umat Islam itu bukan di dunia. Ya. Jadi dunia tidak bisa dijadikan sebagai benchmark, ya, sandaran untuk mengatakan ia benar atau ia salah. Ya. Yang berikutnya ya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 44 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka ya. Jadi itu biasa ketika seseorang sudah salah jalan, melakukan sesuatu yang Allah larang, tapi Allah malah buka pintu-pintu kesenangan untuk mereka ya. Sampai Allah mengatakan, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan pada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Ini janji Allah ya. Nah, jadi itu tentang terhadap keluarga ya. Jadi impact riba terhadap sebuah keluarga ya. Keluarga, ayah bekerja extra time, ibu bekerja extra time, anak-anak tidak ada yang memperhatikan ya. Semua busy bagaimana caranya membayar riba ya. Bagaimana impactnya terhadap society, terhadap masyarakat ya. Riba inilah yang membuat, kalau kita nih suka mendengar, the poor becomes poorer and the rich become richer ya. Orang yang sudah miskin ia akan bertambah miskin, yang sudah kaya akan terus bertambah kaya. Inilah impact daripada riba terhadap society ya. Sebab si miskin, orang miskin ini kalau ia meminjam uang ya, kan karena ia memerlukan uang, kemudian dia dapat beban baru lagi, yaitu membayar bunganya. Dari mana ia membayar bunganya ya? Maka sudahlah ia miskin, ia akan menjadi miskin ya. Ini kutipan yang famous ya kalau dalam economy ya. Jadi the poor become poorer and the rich become richer. Ini disebutkan karena ya, seperti apa yang sudah dihimbau dalam Al-Qur'an ya, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum ya. Dan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di kelompok kamu saja ya.
Subhanallah. 1500 tahun yang lalu Allah sudah memperingatkan manusia, ya, tentang harta yang hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Ya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Ya. Jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang kaya di antara kamu saja. Tidak boleh. Ya. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Ya. Karena kalau ini terjadi, yang terjadi nanti adalah rasa iri antara si miskin kepada si kaya. Ya. Maka masyarakat kemudian society menjadi tidak imbang. Ya. Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Yang muncul adalah kebencian. Kalau kebencian sudah ada, kriminal akan meningkat. Kenapa ada orang mesti merompak rumah? Kenapa ada orang mesti mengambil kereta orang lain? Kenapa ada orang mesti mengambil uang orang lain? Ini adalah di antara impact yang muncul, ya, karena ketidakseimbangan di dalam sistem ekonomi, yaitu karena sistem riba. Ya. Lalu apa impact riba terhadap sebuah negara? Tadi terhadap individu, terhadap keluarga, terhadap society, masyarakat, sekarang pada level negara. Apa yang akan terjadi, ya, kalau riba itu diterapkan, diimplementasikan pada level negara. Ya. Bayangkan sebuah negara yang berhutang dengan riba, tentu saja, ya, billions atau trillions dollar, ya. Bagaimana ia bisa membayar ribanya? Bunga dari pinjaman sebuah institusi international, financial institutions, kepada sebuah negara, bunganya saja bisa sama dengan GDP sebuah negara orang. Ya. Bunganya saja, belum prinsipalnya. Ya. Banyak datanya, saya tidak ingin menyebut nama negara di sini, walaupun saya bisa sebut satu-satu, ya. Tapi kalau silakan dibuka di internet, bunga hutang sebuah negara dari sebuah international financial institutions itu sama dengan GDP sebuah negara. Bagaimana negara itu bisa membayar hutangnya? Bagaimana ia bisa terbebas dari hutangnya? Kalau bunganya saja sudah sebesar itu. Bagaimana ia membayar bunganya? Ya, saya berikan contoh membayar bunganya. Yang pertama, ia akan habiskan hutannya. Dia potong hutannya, kayunya dia jual. Untuk apa? Untuk membayar bunga. Maka negara yang tadinya rindang, penuh dengan tropical forest, ya, hutan-hutan tropis, habis hutannya karena apa? Karena kayunya dijual untuk membayar bunganya saja. Siapa yang menderita kalau begitu? Rakyatnya menderita. Ya. Bagaimana lagi cara membayar bunganya? Ya. Dibayar dengan oil and gas yang ada di dalam tanah mereka. Ya. Dia exploited, ya, dia habiskan itu semua. Padahal itu reserve misalnya untuk berapa lama lagi ke depan. Sekian 100 tahun lagi kah, ya, untuk generasi berikutnya. Tapi dia habiskan itu sebab apa? Sebab bunganya sudah jatuh masanya, dia due date-nya sekarang. Ya. Dan ingat, dalam konsep finance there is no free lunch. Ya. Kalau kita belajar finance, there is no free lunch. Ya. Setiap kali pinjaman yang datang, dia datang bersama conditions, syarat-syarat tertentu. Ya. Ini sudahlah dia riba, dengan syarat-syarat itu semakin merusak lagi yang ada di masyarakat. Ya. Dengan apa lagi bunga dibayar? Dengan tax atau cukai yang semakin tinggi pada masyarakat. Dengan apa lagi ya dibayar? Ya. Dengan harga electricity, air, dan lain-lain. Ya. Lalu siapakah yang paling terkena impact-nya, yang paling serius, yang paling merasakan menderita karena sistem riba dalam ekonomi ini? Ya. Tentu saja kita nih, yang paling merasakan adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Itu yang pertama kali akan merasakan impact dari ini semua. Ya. Siapa lagi? Ya. Nah, yang menjadi problem adalah, ya, kalau kemudian mereka diberikan beban, ya, ekonomi yang semakin susah, yang semakin berat, ya, maka kemudian fuqara wal masakin ini,
orang-orang ini, ya, kita ini juga sebetulnya, ya, itu semakin fokus kepada kerja-kerja dunia dan melupakan akhirat. Semakin sedikit orang yang menyembah Allah di rumah-rumah Allah. Semakin sedikit orang yang berzikir, ya, yang kemudian membaca kitab-kitab Allah, semakin sedikit. Kenapa? Karena mereka fokus bekerja extra time untuk membayar bunga. Baik bunga yang ia pinjam sendiri, atau bunga yang dipinjam oleh keluarganya, atau bunga dari pinjaman negaranya. Masyarakatnya akan dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga ia melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kemudian orang-orang yang memberlakukan riba, orang-orang yang memakan riba, biharbi minallahi wa rasulih, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab orang-orang yang memakan riba ini telah menjauhkan umat manusia daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjauhkan manusia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, ya, dari semua yang tadi saya sampaikan, poinnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman biharbi minallahi wa rasulih, pastinya kita semua berpikir sebetulnya apa yang mendasari Allah sampai mengangkat senjata perang perang kepada hambanya. Mestinya ada sesuatu yang amat besar, ya, kesalahan yang sangat besar, ya. Tentunya ini semua adalah rahasia Allah, apa kesalahan yang amat besar itu. Tapi yang bisa saya sharing sedikit, ya, yang saya pahami, saya bisa sharing malam ini adalah, di antara alasan itu mungkin salah satunya adalah riba menjauhkan umat manusia daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian pada sesi kali ini. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.